وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله صحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي بقلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah dari Sasana Jazakum. Pelarus Muhammad Ali wa Yusuf Mawfur Mahawiyah Bismillah. Usulullah Rusan Haji Ahmad bin Salam bin Mahfud Ali wa Usul Mawfur Ali wa Sanad. Usulullah Rushakina wa Mahfud Salam Brigade Mahdiyan Tujusan Sallallahu Brigade Mahfud. Usul Mawfur Ali bin Asas bin Usulullah Haji Al-Tayyib وكان فاتنا شيخين أجمعين ويفروا من حمد برحمته ولدينا ولدين فصلت مع أمتنا عامة المسلمين عامة وعين علينا البركات والسرائر والواري وعلوم ونفات في الدين والدنيا والآخرة لحدنا وكل تسنوا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله القرب والثواب وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة على حد النية ولا كل نية صينة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa fi fadlihi wa judi tatanazzalu rahmat wal barakat. Shalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti anjuri zairat. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat
di dalam majlis taklim, majlis zikir, majlis salawat, majlis maulid, majlis tilawatil Quran, majlis ratibul haddad, GJP. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita curahan rahmat inayahnya, memberikan kepada kita semangat di dalam mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, berikan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan ilmu jadi penyelamat bagi kita di dunia dan di dalam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah melanjutkan apa yang sudah kita bahas di dalam niat, tujuan, keutamaan mempelajari membaca Al-Quran yang ke-12 yang ke-13. Apa niat, tujuan, keutamaan membaca Al-Quran itu, memahami Al-Quran adalah dengan niat kita mendapatkan tumakninatul qalbi, ketenangan hati. Tenang hati kalau kita baca Quran, baca nikmat baca Quran, apalagi memahami arti, makna, maksud bahkan yang ada di dalam Al-Quran. Lama nikmat baca, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, kita paham arti, makna, maksudnya, luar biasa. Ketenangan hati kita bakal dapatkan, halawatul iman kita bakal dapatkan, manisnya iman. 5 nikmat. Bahkan ada seorang ulama itu, dia dalam keadaan tidur, karena saking lezatnya dia baca Al-Quran, dalam keadaan tidur dia baca Quran. Dalam keadaan tidur dia menikmati pembacaan Al-Quran. Coba kita sebelum tidur kita baca Quran sampai ngantuk ya, sampai tertidur. Itu susah didapatkan bagi orang, kecuali orang yang sudah menikmati membaca Al-Quran. Bahkan ada yang rasa apa? Di mulut, di bibirnya itu ada rasa madu ketika membaca Al-Quran. Kita rasa apa kata baca Al-Quran? Rasa apa? Pahit, ngokok, masem, bau dikit, 5 menit, 10 menit. Sudah, pikirannya udah aneh lah itu. Ini kita belum sampai batasan itu. Kenikmatan, kelezatan ketika membaca Al-Quran. Lemah hati nih, tenang hati nih ketika membaca Al-Quran. Apa yang didapati lagi? Ilaju anil qaswa, minal qaswa. Hati yang keras ini pacak diobati dengan membaca Al-Quran. Hati yang keras, contoh sering tidak pacak nangis, tidak pacak ngakui kesalahan maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak taubat saro, nak minta ampun saro enggan. Cuman caranya itu tadi, usahakan senantiasakan membaca Al-Quran sampai kita dapat kenikmatannya, maka hati kita akan menjadi lembut. Kekerasan hati dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkah membaca Al-Quran. Dan juga akan dihilangkan, dibersihkan daripada karat-karat hati. Hati nih pacak bekarat. Hati nih pacak bekarat. Bukan keras, bekarat, kotor. Kalau tidak dibasuki hikmah ilmu agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah kita nih di majelis ini nih tidak luput majelis taklim. Seminggu berapa kali? 3 kali? 4. Ada yang 3, ada yang 4. 5, ada yang 5. Masya Allah, luar biasa. Karena apa? Kita harus begitu memang. Paling tidak setiap 1 Ahad 1 pekan itu ada majelis taklim. Jangan sampai 40 hari luput tak kate majelis taklim sama sekali, tidak pernah mendengarkan Al-Quran, ayat suci Al-Quran, tidak pernah mendengarkan hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bakal merusak hati jadi keras, sago ngaku kesalahan, sago nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah majelis kita ini rutin untuk bermajelis, mudah-mudahan diberikan istiqomah mudawamah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus apa kata Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau bersabda perihal ini, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sungguhnya hati ini pacak bekarat seperti sebagaimana besi pacak bekarat. Hati juga pacak
berkarat. Akhirnya ada yang nanya sama Rasulullah, "Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama jaluha?" Bagaimana cara membersihkan karat ini? Karat pada besi kan gampang kita membersihkannya. Mungkin ada cairan-cairan khusus untuk membersihkan karat di dalam besi yang nempel-nempel di besi. Lah kalau karatnya hati, macam mana cara membersihkannya? Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala tilawatul Quran. Dengan membaca Al-Quran, karat di hati akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah membaca Al-Quran. Nah itu jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat tujuan kita yang paling utama, agar hati ini diberikan ketenangan, agar hati ini yang keras menjadi lembut, menjadi bersih daripada karat dan semacamnya. Kalau sudah bersih, sudah lembut hati, tidak katik lagi yang namanya dendam, tidak katik lagi namanya iri hati, hasut, tidak katik lagi yang namanya nak ngomongi wong baik, mandang wong tu nak buruk baik, dia dewek yang baik, dia dewek yang bagus, tidak katik, insya Allah dihilangkan gara-gara sering membaca Al-Quran. Lanjut, di sini niat yang selanjutnya, tujuan daripada membaca Al-Quran agar kita menjadi bersama ma'asafaratil kiramil barara, bersama para malaikat pencatat amal, dalam artian kita berkumpul didekati atau didekatkan kepada para malaikat, bukan malaikat maut, bersama malaikat-malaikat yang mulia. Di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, yang fasih, yang pandai membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para malaikat. Lah, tapi ada yang kedua. Yang kedua lebih hebat lagi. Wong yang maksoke walaupun dia susah baca Quran. Yang maksoke walaupun susah baca Quran. Yang kedua kata Nabi, walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa alaihi syakun lahu ajrani. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia itu yatata itu gagap. Apa namanya bahasa kita itu masih susah, terbelit-belit, tapi dengan usaha dia pengen belajar, dengan kemampuan dia terus bersemangat untuk bisa baca Quran. Wong yang macam ini, maka kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahu ajroni, memiliki dua pahala baca Quran, pahala dia capek memaksa ke diri untuk baca Quran. Paham? Maka kita dengan mendengar hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semacam ini, insya Allah diberikan semangat kepada kita untuk terus mempelajari Al-Quran. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya, apa niatnya, tujuan, keutamaan membaca Al-Quran? Diberikan kenyamanan di dalam pikiran kita, akal kita. Karena banyak juga wong pikun, tahu pikun? Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan daripada arzalil umur. Arzalil umur itu adalah umur yang paling melemah. Dalam artian apa? Akal, pikiran yang sudah sangat melemah. Itu bahasa kasarnya pikun. Kita minta hindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada fase yang semacam ini dengan cara membaca Al-Quran. Jadi wong yang membaca Al-Quran, yang menikmati membaca Al-Quran, bahkan yang paham arti makna maksud daripada Al-Quran, ini akalnya akan bertambah cerdas, dijauhkan daripada penyakit arzalil umur. Bahasa sekarang pikun. Tapi jangan pula kita nak nguyuk. Ketemu wong pikun, kau ni tak pernah macam Quran dulu ni. Nah ini bahaya juga, kamu kena. Tak boleh ngejek nguyuk macam itu. Man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malah. Ini yang lebih tepatnya wong kalau ngejek nguyuk daripada perkara wong yang melakukan maksiat, keburukan, tak boleh diuyuk. Ataupun yang punya penyakit, yang punya aib, yang punya apa, tak boleh diuyuk. Kamu bisa jadi kaget hal itu terjadi sama kita. Hal itu diberikan oleh Allah kepada kita, ngapo? Karena kita meremehkan dia. Tak boleh. Kau nih. Dikit-dikit lupa. Kau memang kau baca Quran, banyak baca Quran. Kita nasihati boleh. Tapi kalau sudah nguyuk macam itu, nah itu hati-hati. Kita yang baca Quran yang sering karena nguyuk tadi, karena ngeremehkan tadi, bisa jadi yang baca Quran itulah yang bakal kena. Ngapo? Karena dia meremehkan
hal yang tadi itu. Tidak boleh. Jadi kita yang sudah diberikan kelancaran, sudah diberikan semangat untuk baca Quran, nikmati. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri. Karena banyak di luar sana sampai tua-tuan yang dia udah baca Quran. Dari kecil dia udah kenal baca Quran, padahal dia muslim. Padahal dia beragama Islam. Alhamdulillah kita diingatkan. Yang belum lancar diusahakan lancari. Rutin hadir majelis taklim, rutin baca Quran, pelajari Al-Quran sampai bano kita bisonyo, dilanjutkan lagi sampai betul-betul lancar. Lagi kalau sudah paham, sudah ngerti, baru pahami artinya, pahami maknanya, lagi sampai pada pembahasan apa? Memahami maksud daripada intisari Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan dengan kita rutin macam ini, yang tidak lancar jadi lancar, yang lancar bertambah lancar, berkah. Mudah-mudahan niat, tujuan, keutamaan ini bakal kita dapat 3 loh. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Paham? Jadi 3 niat, tujuan, maksud tadi, keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, diberikan ketenangan hati menjadi lembut. Yang kedua, bersama derajatnya tinggi di sisi Allah bersama para malaikat yang mulia. Yang ketiga, yang terakhir tadi, dikuatkan akalnya, dikuatkan pikirannya, dijauhkan daripada hal penyakit tadi itu, pikun kasarnya. Mudah-mudahan kita diberikan keutamaan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita rutin untuk membaca Al-Quran. Baik, masuk ke sesi kedua, kita melanjutkan pembahasan kemarin itu masih membahas huruf, tapi makhrajnya mungkin udah cukup. Nanti mungkin agak diulang-ulang baik agak. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, sifat huruf. Apa? Sifat huruf. Di sini sifat huruf itu banyak. Sifat huruf itu banyak, mungkin sampai belasan. Kita mungkin malam ini kalau tidak 3, 4, 5 lah. Kalau misalkan sampai pembahasannya. Kalau tidak 3 dulu. Di sini kita bahas, mulai minta tolong di sini. Nah, nulis, Mana siapa? Tegar Siap-siap kaget moto apa atau tadi? Ya. Kita masuk ke sifat huruf. Makhraj kemarin diingat. Makhraj kemarin diingat, jangan sampai dilupa, disimpan, diarsipkan Tegar ya. Ini selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat huruf. Sifat huruf yang pertama, tulis al-hamz. Nih. Coba ini. Iya. Bahasa Arab ini saya ke. Bahasa Malang ya, pegang layarnya kayak mati. Sila Ini sifat-sifat huruf Yang pertama ada berapa? 14. Ini baru yang pertama. Insya Allah setiap ini kaki kita bahas, kalau tidak sikok 2. Kalau cukup waktunya. Al-hamz. Yang pertama apa? Al-hamz. Hamz itu menurut bahasa artinya samar atau tidak terang. Samar atau tidak terang. Lebih tepatnya ini bawahnya. Maksudnya ialah huruf apabila diucapkan atau dimatikan. Ketika diucapkan atau dimatikan, matikan itu berhenti. Ya, berdesis. Paham? Nafas terlepas, desis. Terbuka macam itu nah. Contoh yang paling di sini diberikan contoh yang siko huruf. Hurufnya ada berapa? Ada 10 itu. Hurufnya ada 10. Huruf yang sifatnya hamz itu ada 10. Huruf yang sifatnya ketika diucapkan atau dimatikan berdesis, nafas terlepas, itu ada berapa huruf? 10. Contoh yang pertama huruf fa. Coba jengok. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Itu ketika diucapkan. Ketika berhenti? Baf. Itu ada desis. Ketika diucapkan ataupun ketika berhenti, ada desis atau dalam kurung nafas terlepas. Kayak di los kecil itu. Fa, fi, fu, baf.
baf. Coba diulang. Nah, kalau ada yang mengucapkan macam ini, pa, salah ya? Atau dia mengucapkan benar, fa, fi, fu, bab, tak kata desis sama sekali, maka kurang tepat. Cara mengucapkan fa. Dan hurufnya ada berapa? Huruf yang sifat sama macam ini tuh ada 10. Dirangkum menjadi ini huruf-hurufnya. Coba Ali. Tolong mana yang tadi ini? Dua, beda. Ya, di bawahnya. Fa, ha. Ini rangkumannya, Be. Nah. Ya, langsung jadi. Jadi, tidak lupa-lupa. Apa lebih bahasa Arab ini? Fahasahu syakhsun sakat. Nah, rangkuman dari 10 huruf kita kan namanya. Nah, dengan macam ini mengikat. Apalah huruf-huruf amas tuh fahasahu syakhsun sakat. Fa, ha. Nah, baru ingat lagi. Nah, cak baju di toko. Wah, belajar juga berarti. Nah, baju di toko tuh huruf apa? Kol. Nah, kaki itu ada. Mantap kah tutup malam ini. No. Lapar kamu nih. Ya, lihat itu ada berapa huruf? 10. Yang pertama fa. Coba fa dibaca lagi. Tidak cak di bocok. Fa. Ha. Nah, ngapa baf lagi tuh? Ganti ha. Ayo ulang. Ha. Gak usah besar-besar, bau. Ayo. Bah. Nah, kan? Ya. Bisa desis atau nafas terlepas. Tidak seluruhnya pakai desis. Ha, mana baca pakai desis? Paham enggak kira-kira? Desis atau nafas terlepas bahasanya tadi. Kalau desis, mana hak nak didesis ke? Ayo, ulang lagi ha. Terus. Ayo ulang lagi. Nah, hak pula. Nah, langsung shin. Masya Allah kamu. Lanjut. Kho. Nah, lanjut. So. Bas. Lanjut. Bas. Ka. Masya Allah ta. Masya Allah. Mudah-mudahan lancar ini ya. Jadi dengan hal macam ini, dengan 10 huruf ini dihafal. Ngapalnya macam mana? Rangkuman itu nah. Fahasahu syakhsun sakat. Kalau hafal rangkuman itu lemak. Oh, berarti 10 huruf tuh ini. Fahasahu syakhsun sakat. Kalau kita langsung ngapal hurufnya bingung. Coba hafalilah langsung hurufnya 10 iko tanpa ada rangkuman itu. Kan agak bingung. Tapi kalau sudah ada rangkuman agak lebih lemak. Paham enggak kira-kira? Ya. 10 huruf ini cara penyebutannya baik diucapkan atau dimatikan itu berdesis atau nafas terlepas. Dilatih baik. Aja insyaallah ada sifat-sifat selanjutnya. Mudah-mudahan ini baik dulu ya yang dapat kami sampaikan malam ini. Karena ada selanjutnya lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, insya Allah satu demi satu atau kalau misalkan cukup waktu 2 ekor langsung selesai lanjut lagi yang lain. Tapi tetap kita baca Al-Qur'an. Sekarang kita tutup baca Al-Fatihah lagi. Ayo bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمدلله rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna asrafna ala al-ghafrafna fatub alaina tawbatan sirna kulla وأهل الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أسماء بلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسول الله بكل صالح صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه لدى طاش الصبي الإلهي في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. الحمدلله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.